إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi yang hampir 2 tahun atau mungkin sudah 2 tahun ini ya, karena sejak Maret 2020 kalau di Indonesia, dan sekarang sudah di akhir Maret 2022, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang. Artinya kita masih ada kesempatan untuk selalu memperbaiki diri kita, meningkatkan takwa kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya bekal yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawazzadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sesungguhnya fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kita di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan manusia tugas-tugas untuk kita itu ya memakmurkan bumi, tidak sekedar kemudian hidup seadanya atau hidup seenaknya atau hidup semaunya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan manusia, kemudian mampu meningkat, akhirnya para manusia di dunia itu seakan-akan kemudian luar biasa menurut pandangan kita, walaupun menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ilmu kita itu masih seandainya dicelupkan pensil kemudian ke laut malah diangkat ya, tidak setetes pun ilmu yang dihamparkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tetapi kita sudah merasakan kemajuan yang luar biasa, yang itu ditanyakan kepada Allah oleh para malaikat ya, untuk apa diturunkan manusia ke muka bumi kalau mereka kemudian akan bermusuhan, kemudian membuat kerusakan. Maka Allah mengatakan engkau tidak mengetahui yang Allah ketahui ya. Kemudian saat kemudian manusia mampu menjelaskan pada waktu itu tentang nama-nama matahari, bulan dan yang lain-lain, barulah malaikat kemudian mampu menerima, oh ternyata memang manusia itu diberi kemampuan di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi ini. Namun masalahnya kemudian kita melihat kondisi kita, kondisi umat kita itu selalu dalam kondisi ya mayoritas adalah mayoritas kemiskinan. Kita selalu mendapati ya
seandainya ada bantuan-bantuan sosial, seandainya ada bantuan-bantuan dari pemerintah dari manapun itu pasti antri gitu ya, pasti antri. Artinya kondisi kita adalah kondisi masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat miskin secara umum gitu ya. Bahkan kita mungkin tidak sekedar miskin dalam kacamata harta, tetapi kita juga miskin dalam kacamata kekuatan ruhiyah kita, kekuatan kemandirian kita, dan kekuatan hati kita dalam menghadapi godaan dunia gitu ya. Padahal sekarang itu zamannya hubbud dunya wa karahiyatul maut itu. Zamannya sekarang itu semua orang cinta dunia dan khawatir akan kematian. Itu dialami sebagian besar umat manusia pada saat ini, bahkan itu juga kepada umat Islam secara mayoritas gitu ya. Sementara pada sisi yang lain, karena kalau seandainya kita tidak merubah mindset kita bahwa kemudian kita itu diharapkan menguasai dunia, termasuk menguasai ekonominya itu, tetapi kita tidak merasa memiliki sebagaimana umat-umat yang dahulu gitu itu, maka ini sebenarnya menarik untuk kita renungkan bersama. Hampir 70, 80%, 90% ya kajian-kajian di masyarakat, di desa-desa, di kampung-kampung itu jarang sekali kemudian yang memproyeksikan, memotivasi masyarakat kita untuk bangkit, mandiri, tidak merasa miskin dan kemudian menguasai ekonomi dunia gitu ya. Maka kadang kita tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa apa-apa karena apa? Karena mindset kita itu sudah terlanjur ya tidak mandiri, tidak mandiri. Padahal kadangkala kita juga mendengar gitu itu Rasulullah itu miskin, itu yang kemudian terdengar ya di banyak masyarakat. Para sahabat juga miskin gitu ya, mungkin makannya itu kekurangan makan, tapi bukan seperti itu kondisinya. Antara zuhud kemudian ya tidak memiliki dunia dengan keadaan Rasulullah itu berbeda. Rasulullah itu saya baca di dalam beberapa buku, saya searching karena saya tertarik ya kondisi kita itu kok miskin gitu ya. Maka Rasulullah itu dalam perdagangannya itu setara dengan 1250 gram emas misalkan. Kalau itu dikatakan atau 1000 atau lebih dari itu ya. Kalau 1 juta kan sudah lebih dari 1 miliar, atau bahkan kemudian dalam kaidah yang lain Rasulullah diceritakan mempunyai 15 lahan. Mempunyai 15 lahan yang setiap lahannya itu setara dengan 25 kg emas. Gitu. 25 kg emas. Kalau 25 kg emas satu lahannya gitu, berarti kalau 1 kg ya sama dengan 1 miliar, berarti 25 miliar satu lahan. Padahal Rasulullah memiliki 15 lahan ya yang kemudian diwakafkan untuk umat ya. Artinya ini menarik gitu ya, menarik sekali. Ada sejarah yang lain yang kemudian diceritakan. Abu Bakar yang sering dianggap miskin itu harta kekayaannya adalah setara 40.000 dirham, mungkin 40 miliar rupiah gitu ya. Kemudian kenapa kemudian ketika beliau memimpin itu kok kadang kekurangan harta? Ya karena kekayaannya itu dibagikan untuk kepentingan umat gitu ya. Kemudian yang jamaah sekalian juga sangat memahami, Abdurrahman bin Auf yang paling kaya, kekayaannya itu di atas 5 triliun gitu ya. 5 triliun itu. Kemudian nanti orang lain, berarti tidak ada yang miskin ya. Tidak ada yang miskin. Kita harus kerja keras untuk memakmurkan dunia ini, dan ketika keuangan dunia, ekonomi dunia itu di tangan umat Islam, nilai-nilai kebermanfaatan jadi luar biasa. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan santunan kepada ahli Badar itu yang jumlahnya 100 orang itu setara masing-masing hampir 1 miliar gitu ya, hampir 1 miliar. Sehingga kita tidak kemudian itu merasa miskin dan mental kita kemudian miskin. Tetapi kemudian yang menarik mereka itu, para sahabat mencontohkan bekerja keras, menghasilkan harta kekayaan,
tetapi semua itu tidak merasa memiliki. Karena itu di dunia, sehingga ya itu semata-mata titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjabat juga kemudian tidak menambah menumpuk-numpuk harta itu. Karena pada saat menjabat itu secara psikologi sudah siap akan meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk kepentingan-kepentingan umat ya. Bukan kemudian memenangkan tender atau kemudian memupuk keuangan atau harta kekayaan yang kemudian semakin memperkaya, itu tidak. Ketika itu menjabat, apalagi dalam posisi-posisi yang sangat strategis sebagai panutan umat, maka kemudian sudah siap-siap bahwa saatnya kemudian kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Bisnisnya malah ditinggalkan gitu ya. Abu Bakar misalkan itu usahanya terpaksa ditinggalkan karena saking khawatirnya pelayanan terhadap umat itu kemudian terganggu gitu. Terganggu kalau kemudian masih berbisnis gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menyadarkan kepada kita sekalian bahwasannya kalau diri kita masing-masing, setiap insan umat muslim itu menyadari bahwa setiap kita itu harus bekerja keras menghasilkan sesuatu, tidak punya sikap mental yang miskin, maka kita itu akan menjadi bangsa yang mandiri. Kita tidak sekedar melakukan ketidaksetujuan, protes dan yang lain, tapi kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kita bisa membayangkan kalau di suatu desa itu misalkan ada orang yang kaya dan soleh dengan yang tidak, kan berbeda. Mau bangun apa gitu ya kita mampu melakukan. Kadang kita bingung ya toh, masjid-masjid dibangun malah keliling putar ya kemana-mana dengan mobil. Karena kita sebenarnya lemah dalam artian kacamata ruhiyah kita itu tidak sekedar miskin dari harta, tetapi kita betul-betul miskin dalam sikap mental itu. Padahal Allah itu tujuannya itu ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bumi untuk kita bersikap mental itu tangguh. Nah, bagaimana kemudian kita mulai itu? Ya, kita memulai itu karena dengan diri kita masing-masing gitu ya. Memulai dengan kemandirian dan tidak tergantung kepada orang lain. Kadang kita harus berlatih terhadap kemandirian itu. Maka Rasulullah itu juga ada pesan dari Rasulullah itu ya. Barang siapa yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri, maka itu sebaik-baik rezeki yang dia ambil gitu ya. Dia ambil. Itu adalah sikap-sikap ya. Sejak dari kecil Rasulullah sudah berusaha berdagang gitu ya. Kemudian juga tidak pernah kemudian tidak berusaha gitu ya, berusaha gitu, membiasakan. Karena kalau saya membayangkan begini, kalau kita punya uang 100 juta misalkan ya, tetapi itu kita hanya diletakkan saja, dengan kemudian kita fungsikan di dalam kehidupan ekonomi, nilainya akan jauh berbeda. Nilai 100 juta itu mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala bisa berlipat ganda, karena misalkan kita untuk usaha yang ikut dengan kita misalkan 10 keluarga dari uang 100 juta itu. Maka kemudian transaksi terus berjalan gitu ya, karena usaha itu terus berjalan. Boleh jadi 100 juta itu bisa bernilai 300 juta, 400 juta dalam nilai kebermanfaatan karena berputar. Misalkan punya uang 100 juta untuk rumah makan misalkan, dia membelanjakan ayam, membelanjakan beras, membelanjakan itu, dia menyerap hasil bumi dari petani. Dia kemudian mempekerjakan orang, itu kemudian juga multiple lagi uangnya gitu. Terus mengalami perubahan. Jadi nilai yang 100 juta itu seandainya takdir dari Allah Subhanahu wa taala habis, tetapi nilai yang kemudian berputar boleh jadi barokahnya sudah lebih dari itu, berkali-kali lipat, karena kemudian dia berputar terus itu. Oleh karena itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah meletakkan kita ya, walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun gitu ya. Jadi walaqad makanakum fil ardi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita di dunia ini ya, di alam semesta itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita fiha ma'ayis itu. Ya sumber-sumber kehidupan itu.
tetapi sangat sedikit di antara manusia itu yang kemudian bersyukur. Bersyukur itu artinya kemudian kita betul-betul berusaha di muka bumi ini untuk berusaha keras, tidak tergantung dan yang lain-lain. Seandainya kita bekerja betul-betul itu ya bekerja untuk memberikan nilai kebermanfaatan kita yang lebih luas ya. Kita tidak pernah menganggur, dan misalkan di zaman modern ini zaman digital bisa diisi konten-konten yang berusaha terus ya, tidak sekedar penikmat, tapi kita berusaha mengisi konten-konten itu untuk berusaha terus menguasai keuangan ekonomi agar kemudian kita menjadi masyarakat yang mandiri, masyarakat yang tidak tergantung, yang artinya itu akan menjadikan kita bermartabat. Ketika kita bermartabat, maka ketika dakwah-dakwah itu dijalankan dengan martabat, kita akan jauh lebih baik, lebih nyaman, dan tidak perlu merasa menunggu bantuan-bantuan, karena kita menjadi masyarakat yang sejahtera secara mental maupun secara fisik itu. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah saya ingatkan kepada pribadi saya dan kepada jamaah sekalian untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga martabat kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai seorang yang muslim mukmin itu kemudian kita punya sikap mental yang mandiri, maka dalam posisi apapun itu dengan modal keimanan kita itu kita akan menjadi merdeka. Merdeka yang sesungguhnya adalah kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dunia ini pasti ada yang setuju tidak setuju. Tetapi ketika kita hanya memasrahkan bahwa apa yang kita lakukan, jalan kita yang kita tempuh adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berusaha apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu yang kita lakukan, lepas manusia itu senang atau tidak senang, benci atau tidak benci, karena itulah yang akan menyelamatkan kelak kita di yaumul qiyamah. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dalangna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.